sejahtera untuk kita semua. Saya Anjeli Pangaribuan, mahasiswi Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, Prodi Pendidikan Bisnis Tambuk 2017. Adapun tujuan video saya untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching, dan topik dari video saya ini yaitu keterampilan mengadakan variasi. Pengertian keterampilan mengadakan variasi. Menurut Agung dan Wibawa 2014, salah satu hal yang mempengaruhi efektivitas kegiatan belajar di kelas adalah rasa bosan yang timbul pada diri siswa. Guru dituntut untuk kreatif di dalam kelas untuk mengatasi atau mencegah datangnya rasa bosan pada siswa. Kreativitas guru tersebut dapat dituangkan dalam keterampilan guru untuk melakukan variasi belajar. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan mengadakan variasi adalah suatu proses perubahan dan pembelajaran yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan serta berubahnya mood siswa dalam proses pembelajaran untuk menerima bahan pengajaran yang diberikan guru dan memusatkan perhatian siswa sehingga guru dapat selalu aktif dan terfokus dalam proses pembelajaran. Keterampilan dalam mengadakan variasi ini juga dapat digunakan untuk menggunakan keterampilan mengajar yang lain, seperti dalam menggunakan keterampilan bertanya, memberi penguatan, menjelaskan, dan sebagainya. Tujuan mengadakan variasi. Yang pertama adalah menimbulkan dan meningkatkan perhatian siswa kepada aspek-aspek pembelajaran. Yang kedua, memupuk tingkah laku yang positif terhadap guru dan sekolah dengan berbagai cara mengajar yang lebih hidup dan lingkungan belajar yang lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kadar CBSA dalam proses belajar mengajar dengan melibatkan siswa dengan berbagai tingkat kognitif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan variasi. Yang pertama, keterampilan mengajar variasi serta hubungannya dengan keterampilan guru profesional lainnya, seperti penguasaan berbagai metode mengajar dan keterampilan mengajukan pertanyaan. Yang kedua, penggunaan berbagai keterampilan mengajar dengan variasi perlu direncanakan sebelumnya dan sebaliknya, dicantumkan dalam satuan pembelajaran yang harus disusun sebagai persiapan mengajar. Dan yang ketiga, penggunaan variasi sangat dianjurkan tetapi harus luas dan wajar serta sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pemakaian variasi yang berlebihan justru akan menimbulkan kebingungan dan menggunakan atau mengganggu proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru perlu memperhatikan interaksi siswa, baik reaksi tingkah laku ataupun reaksi perhatian siswa. Komponen keterampilan mengajar mengadakan variasi terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah variasi dalam mengajar. Yang kedua, variasi dalam media pembelajaran. Yang ketiga, variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Variasi dalam mengajar terbagi menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama penggunaan variasi suara. Variasi suara adalah perubahan suara dari keras menjadi lemah, dari tinggi menjadi rendah, dari cepat menjadi lambat, dari gembira menjadi sedang atau sedih, atau pada suatu saat memberikan tekanan pada kata-kata tertentu. Yang kedua, pemutusan perhatian siswa. Guru dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang dianggap penting, dapat dengan gaya bahasa menurut kebutuhan anak. Yang ketiga, kesenyapan atau kesiapan guru. Adanya kesenyapan atau selingan diam yang tiba-tiba dan disengaja selagi guru menerangkan sesuatu merupakan alat yang baik untuk menarik perhatian siswa. Dan yang keempat, mengadakan kontak pandang dan gerak. Apabila guru sedang berbicara atau berinteraksi dengan siswa, sebaliknya, pandangan menjelajahi seluruh kelas dan melihat ke mata murid-murid untuk menunjukkan adanya hubungan yang akrab dengan mereka. Yang kelima, gerakan badan dan mimik. Variasi dalam ekspresi wajah guru, gerakan kepala, dan gerakan badan adalah aspek yang sangat penting dalam berkomunikasi. Gunanya untuk menarik perhatian dan untuk menyampaikan arti dari pesan lisan yang dimaksudkan. Dan yang terakhir, pergantian posisi guru di dalam kelas.
Pergantian guru di dalam kelas dapat digunakan untuk mempertahankan perhatian siswa, terutama sekali dalam menyampaikan pembelajaran di dalam kelas. Gerakan hendaknya bebas, tidak kikuk atau kaku, dan hindari tingkah laku negatif. Variasi dalam penggunaan media pembelajaran terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah variasi yang dapat dilihat. Variasi yang dapat dilihat itu yaitu media yang termasuk dalam jenis ini adalah grafik, bagan, poster, gambar, film, dan slide. Variasi yang kedua yaitu variasi media yang dapat didengar. Variasi ini yaitu suara guru termasuk di dalam media komunikasi yang utama di dalam kelas. Rekaman suara, suara radio, musik, deklamasi, puisi, sosiodrama, telepon dapat dipakai sebagai penggunaan indera yang divariasikan dengan indera lainnya. Dan yang ketiga, variasi media yang dapat diraba, dimanipulasi, dan gerakan. Contohnya itu yang termasuk dalam hal ini misalkan peragaan yang dilakukan oleh guru atau siswa, model, patung, topeng, dan boneka yang dapat digunakan anak untuk diraba, dipergerakkan, dan dimanipulasi. Dan yang keempat, variasi media yang dapat didengar. Media yang termasuk ini misalkan film, televisi, slide proyektor yang diiringi penjelasan guru, tentu saja menggunakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Variasi pola interaksi dan kegiatan siswa. Pola interaksi guru dan siswa dalam pembelajaran mengajar memiliki corak yang sangat beraneka ragam. Mulai dari kegiatan yang didominasi oleh guru sampai kegiatan mandiri yang dilakukan oleh siswa. Hal ini tergantung pada keterampilan guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar. Penggunaan variasi pola interaksi guru dan siswa agar kegiatan pembelajaran tidak menimbulkan kebosanan, kejenuhan, suasana kelas pun menjadi hidup. Prinsip-prinsip penggunaan keterampilan mengadakan variasi. Prinsip-prinsip ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Penggunaan variasi yang wajar dan beragam dianjurkan dalam prinsip ini, sedangkan pemakaian yang berlebihan akan menimbulkan kebingungan dan dapat mengganggu proses belajar mengajar. Yang kedua, variasi harus digunakan dengan lancar dan berkesinambungan sehingga tidak ada merusak perhatian siswa dan tidak mengganggu proses pembelajaran. Dan yang ketiga, variasi harus direncanakan secara baik dan secara eksplisit, dicantumkan dalam rencana pembelajaran atau satuan pembelajaran. Kesimpulan dari materi ini yaitu, keterampilan mengadakan variasi adalah suatu proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan, serta berubahnya mood siswa dalam proses pembelajaran untuk menerima bahan pengajaran yang diberikan guru dan memusatkan perhatian siswa sehingga siswa dapat selalu aktif dan terfokus dalam proses pembelajaran. Keterampilan mengadakan variasi ini juga dapat digunakan untuk penggunaan keterampilan mengajar yang lain, seperti dalam menggunakan keterampilan bertanya, memberi penguatan, menjelaskan, dan sebagainya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penjabaran saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.